Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semuanya. Kembali lagi hari ini kita akan mempelajari tentang materi SPDP yaitu pola lantai tarian daerah pada tema 2, subtema 1. Indonesia sangat kaya akan budaya daerahnya. Salah satunya adalah tarian tradisional atau tarian daerah. Nah, sebagai contoh, tari lego-lego yang berasal dari daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini mengajarkan kita tentang pentingnya arti persatuan. Dan bisa kalian lihat bentuk pola yang dibuat oleh penari lego ini. Ya, mereka membentuk pola lingkaran. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pola lantai pada suatu tarian? Kita akan pelajari bersama. Yuk. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, atau berkelompok. Di sini terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu pola garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri dari pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Sedangkan pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Pola garis lurus berkembang menjadi pola horizontal, pola diagonal, pola vertikal, pola zigzag, pola segi 4, segi 5, dan ada juga pola segitiga. Sedangkan pola garis lengkung berkembang menjadi pola lingkaran, pola lengkung, dan pola angka 8. Pada tari tradisional, penari yang melakukan tarian ada yang secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok dalam jumlah yang cukup besar, membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi dalam menari itulah yang disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Yuk kita lanjutkan mengenal macam-macam pola lantai tarian daerah. Ada 4 pola lantai tarian daerah. Yang pertama adalah pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal, tari klasik banyak menggunakan pola lantai ini. Ya, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Yang kedua adalah pola lantai horizontal. Penari membentuk garis horizontal, yaitu garis lurus dari samping kanan dan kiri. Pola lantai horizontal yang memberikan kesan istirahat. Ketiga, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai diagonal memberi kesan dinamis dan kuat. Pola lantai garis melengkung. Yang keempat, ya. Penari membentuk garis lingkaran. Biasanya, tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberi kesan lemah dan lembut. Kita lihat gambarnya. Gambar pola lantai tarian daerah, ya. Yang pertama adalah gambar pola lantai vertikal, lalu yang kedua horizontal, yang ketiga itu gambar dari diagonal, dan yang keempat adalah gambar pola lantai melengkung atau di sini lingkaran. Sekarang kita perhatikan beberapa contoh pola lantai tarian daerah. Kita lihat di sini yang pertama adalah pola lantai vertikal. Nah, lihat di sini ada tari Yaspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah,
dan ada tari baris cengkedan dari Bali. Semuanya menggunakan pola lantai vertikal. Lalu kita lihat contoh pola lantai horizontal pada tari indang dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dan pola lantai diagonal pada tari gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Yang terakhir adalah contoh dari pola lantai melengkung atau melingkar, yaitu tari Mabadong dari daerah Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Demikian tadi materi kita tentang pola lantai tarian daerah. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.